Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, kemarin kita telah membahas tentang pembelajaran dengan tema mengimami adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di situ di antara salah satu pembahasan kita bagaimana kita meyakini adanya Allah, bagaimana kita melihat daripada segala apa yang Ia ciptakan, mustahil semuanya itu akan ada dengan sendirinya kecuali ada yang menciptakannya, yakni Allah Azza wa Jalla. Oke, kemudian salah satu daripada rukun iman yang kedua adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ataupun menciptakan yang namanya malaikat-malaikatnya. Di dalam Muqaddimah halaman 37, silakan dibuka. Di sini banyak terdapat riwayat-riwayat yang menyatakan keberadaan dan keyakinan kita mengenai daripada malaikat. Di dalam Muqaddimah ada disebutkan setiap hari seorang muslim dijaga oleh 20 malaikat. Di siang hari berjaga 10 malaikat, 10 malaikat berjaga di malam hari. Malaikat itu ada yang menjaga di kepala kita, menjaga kedua bibir kita, menjaga mulut, ada yang menjaga kedua mata kita. Ini dalam tafsir At-Tabrani. Kemudian dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat secara bergiliran menemani kalian, malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari. Mereka berkumpul pada suatu malam, yakni pada waktu sholat subuh dan pada waktu asar. Kemudian malaikat berjaga malam setelah subuh naik ke langit kembali. Allah bertanya kepada mereka, meskipun Dia Maha Tahu, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Kata Allah. Mereka menjawab, kami meninggalkan mereka ketika mereka sholat dan mendatangi mereka ketika mereka sholat. Jadi anak-anak, ada jenis makhluk Allah yang mulia bernama malaikat yang wajib kita imani. Mereka itu adalah makhluk gaib. Apa itu gaib? Artinya tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita, akan tetapi ada di langit dan ada di bumi. Bahkan hadir dalam kehidupan kita sepanjang siang dan malam. Pekerjaannya setiap waktu adalah beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa artinya beriman kepada malaikat? Bagaimana sifat-sifatnya? Siapa nama-namanya? Apa tugas-tugasnya? Serta bagaimana pengaruh iman kepada malaikat dalam kehidupan seorang muslim? Inilah yang akan kita pelajarin pada bab beriman kepada malaikat. Oke, kita langsung lanjut ke halaman 38. Anak-anak, di sini disebutkan yang pertama bagian A, pengertian beriman kepada malaikat. Kami akan bacakan. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata atau gaib. Mereka diciptakan dari cahaya, memiliki sifat untuk selalu taat kepada Allah dan tidak pernah mendurhakai perintah Allah. Mereka diberikan kemampuan untuk memperlihatkan dirinya dalam bentuk yang dikehendakinya dan tidak berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Mereka tidak menikah dan tidak makan atau minum. Ini daripada salah satu ciri-ciri ataupun beberapa ciri daripada malaikat yang Allah ciptakan sebagai makhluk gaib yang tidak tampak oleh panca indera kita. Ya, ini selalu taat kepada Allah. Dan mereka ini tidak berjenis kelamin laki-laki perempuan, kemudian tidak menikah dan tidak makan dan minum. Kemudian beriman kepada malaikat menuntut terpenuhnya 4 hal, 4 perkara yang harus ada dalam diri seseorang di dalam mengimami adanya malaikat. Yang pertama, meyakini keberadaan malaikat dengan keimanan yang tidak menyisakan keraguan sedikitpun. Orang yang meragukan keberadaan malaikat dihukum sebagai orang kafir. Karena iman kepada malaikat termasuk salah satu rukun iman. Jadi jangan sampai ada terbesit dalam hati kita keraguan. Mungkin enggak ya ada malaikat atau ada enggak ya malaikat. Tidak boleh ada keraguan.
Karena memang Allah menciptakan malaikat ini adalah salah satu daripada sifat daripada orang yang beriman, yakni meyakini dengan sepenuh hati, tidak ada keraguan sedikit pun tentang adanya malaikat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sabdanya, kata Rasul, akhbirni anil iman. Ditanya oleh malaikat. Qala antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Artinya Jibril berkata, katakan kepadaku tentang iman ya Rasulullah. Nabi Muhammad SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Juga engkau beriman pada takdir yang baik ataupun yang buruk. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, meyakini nama-nama malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ada nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Ini harus kita yakini dan kita hafalkan nama-namanya. Kemudian meyakini sifat-sifat malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Ada sifat-sifat malaikat seperti misalnya terbuat dari cahaya. Malaikat itu memiliki sayap, mampu memperlihatkan dirinya dalam berbagai bentuk dan lain-lainnya. Jadi meyakini sifatnya. Kemudian yang keempat adalah meyakini pekerjaan-pekerjaan malaikat. Seperti disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Mereka ini selalu taat pada perintah Allah. Bertasbih, beribadah, menjaga orang-orang yang beriman dan lain sebagainya. Itu daripada pekerjaan-pekerjaan. Jadi ada 4 hal yang harus kita pahami. Pertama, kita meyakini keberadaannya. Kedua, kita meyakini nama-namanya. Kemudian kita meyakini sifat-sifat malaikat itu. Kemudian kita meyakini bagaimana mereka itu ada pekerjaan atau tugas yang harus dilaksanakan. Kemudian anak-anak, pada bagian B kita akan meruncingkan yakni sifat para malaikat. Nah, sifat malaikat ini yang pertama diciptakan dari cahaya. Nabi Muhammad bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api, dan Adam diciptakan dari tanah, seperti disebutkan kepada kalian dalam hadis riwayat Muslim. Jadi malaikat diciptakan dari cahaya. Kemudian yang kedua, bisa menyerupai dirinya dalam bentuk manusia. Sebagaimana firman Allah, lalu kami mengutus ruh kami Jibril kepada Maryam. Dia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi Maryam ini bertemu dengan malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Kemudian yang ketiga, memiliki sayap dengan jumlah yang beragam. Ya. Jadi firman Allah, segala puji bagi Allah menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada 2, 3, 4 atau menambah pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Jadi pada hakikatnya malaikat itu diciptakan oleh Allah memiliki sayap. Kemudian yang keempat, sifatnya adalah taat kepada Allah dan tidak pernah mendurhakai perintahnya. Allah menciptakan sebelum menciptakan manusia, mereka hidup dalam keadaan ketaatan kepada Allah, bertasbih memuji Allah siang dan malam. Contoh ketaatan ketika mereka menciptakan Adam, malaikat dan iblis sama-sama dipintang untuk sujud kepada Adam. Malaikat taat kepada Allah, bersujud kepada Adam, sedangkan iblis menolak bersujud kepada Adam. Ini sifat ketaatan malaikat. Setiap apa yang diperintahkan oleh Allah, dia tidak pernah menolak. Sami'na wa ata'na. Kemudian tidak berjenis kelamin. Orang-orang musyrik pada masa Nabi Musa menyebut Allah memiliki anak perempuan. Maksudnya malaikat. Allah sangat murka kepada mereka. Karena Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dan malaikat tidak berjenis kelamin wanita dan laki-laki. Ini ada kisah di zaman dahulu. Mereka orang-orang kafirin mengejek-ngejek Rasul bahwasanya Tuhannya ini memiliki anak-anak. Anak-anaknya itu adalah para malaikat itu. Ada yang laki-laki dan perempuan. Maka Allah murka, Allah tegur di dalam surat Al-Quran, surat Az-Zuruf ayat 19. Yang Allah katakan bahwasanya Allah tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Kemudian yang terakhir anak-anak, malaikat ini tidak makan dan minum. Ada suatu kisah Nabi Ibrahim sedang berada di rumah. Beliau dikunjungi oleh pemuda-pemuda yang kuat dan berparas tampan. Mereka mengucapkan salam, Nabi Ibrahim menerima dengan baik. Beliau menyembelih kambing yang gemuk, membakarnya, kemudian disuguhkan kepada tamu itu. Setelah menyuguhkan kambing guling, Nabi Ibrahim kaget para tamu tidak memakannya. Beliau bertanya, mengapa kalian tidak makan? Akhirnya para tamu itu mengaku bahwa mereka adalah malaikat.
menjelma dirinya dalam bentuk para pemuda. Mereka tetap memberikan kabar gembira tentang seorang putra bernama Ishak yang akan lahir dari istrinya yang bernama Sarah. Jadi kisah ini terjadi Nabi Ibrahim yang berdatangan pemuda-pemuda yang mereka ini setelah disuguhkan dimasakkan kambing mereka tidak makan, maka mereka kabarkan bahwasanya mereka malaikat dan ingin mengabarkan kepada Nabi Ibrahim bahwasanya akan lahir anaknya dari keturunan Siti Sarah ya Nabi Ishak. Nah di sini menunjukkan bahwasanya malaikat itu tidak makan dan minum. Oke anak-anak, pada pembahasan ini telah kita dengarkan, kita bacakan. Kemudian sedikit Pak Pami jelaskan karena memang di dunia maya ini nggak bisa banyak waktunya. Tadi kemarin Pak Pami kirimkan tapi nggak masuk-masuk. Nah insya Allah ini mudah-mudahan bisa masuk untuk kalian simak dan kalian saksikan di liputan video kita masing-masing sebagai pembelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri sama-sama melapaskan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.